Desa Karangjati. Rahasia kengerian di balik kekayaan mendadak warganya. Apakah Anda berani menyelidiki jalan pintas berhantu yang menjerat jiwa? Di balik kabut tebal dan rumah tua yang selalu dingin, tersembunyi cerita kelam tentang kekayaan instan yang dibayar dengan darah. Warga baru yang tergoda pesugihan tuyul harus menghadapi teror tak berujung dan misteri hilangnya Rangga secara misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di Desa Karangjati? Temukan kengerian di balik bisikan lelaki berpakaian hitam dan boneka penuh darah yang menjadi saksi bisu kutukan abadi. Di balik pegunungan sunyi dan hutan lebat yang selalu tampak lembab meski musim kemarau, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Desa ini jarang tercantum dalam peta. Bahkan, tak banyak orang tahu bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Jalan setapaknya penuh tikungan sempit, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seperti berbisik ketika angin berhembus pelan. Tidak ada sinyal telepon, dan satu-satunya transportasi hanya delman tua atau sepeda ontel. Beberapa tahun terakhir, Karangjati mulai dikenal oleh mulut ke mulut. Bukan karena alamnya yang indah atau penduduknya yang ramah, melainkan karena keanehan yang terjadi di dalamnya. Sejumlah keluarga yang dulunya hidup pas-pasan mendadak menjadi kaya raya dalam waktu semalam. Rumah-rumah reot mereka berubah menjadi bangunan megah beratap genteng merah, berlampu terang, bahkan berlapis marmer di dalamnya. Namun, kekayaan itu hadir bersamaan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bisik-bisik menyebar, bukan dari mulut manusia, melainkan dari balik dinding bambu, dari sumur tua yang sudah lama tak dipakai, atau dari balik kabut yang tak pernah benar-benar hilang meski matahari tengah hari menyinari. Atmosfer suram, berkabut, dan penuh rahasia. Karangjati tak pernah benar-benar cerah. Kabut tebal turun hampir setiap hari, seperti selimut tipis yang menggantung di atas tanah dan menyembunyikan apapun yang bergerak terlalu cepat. Di pagi hari, kabut muncul dari balik sawah dan sungai kecil yang mengalir pelan seperti darah yang menggenang. Di malam hari, kabut itu menempel di jendela-jendela rumah, seolah-olah ingin masuk, menonton, atau menunggu. Di jalanan tanahnya yang becek dan sempit, suara langkah kaki terdengar aneh, seperti gema dari arah yang tak pasti. Bahkan ketika seseorang berjalan sendiri, mereka bersumpah bisa mendengar derap langkah kedua, lebih lambat, lebih berat, dan lebih dalam. Anak-anak tidak bermain setelah maghrib. Mereka tahu, di jam-jam itu, pohon-pohon tua di ujung desa mulai bergoyang sendiri, padahal angin tak bertiup. Konon, kalau kau menatap terlalu lama ke arah batang pohon besar di dekat pemakaman lama, kau bisa melihat bayangan tubuh tergantung, berayun pelan, dengan mata yang masih terbuka dan menatapmu. Para tetua desa berbicara dengan berbisik, menyebut nama-nama lama yang dilarang diucapkan sembarangan. Mereka memperingati siapapun yang baru datang agar tidak membuka jendela saat tengah malam, dan tidak menanggapi panggilan dari luar rumah, terutama jika suara itu menyerupai suara anggota keluargamu sendiri. Rumah-rumah di Karangjati tampak sunyi dari luar, tapi jika kau mendekat, kadang kau bisa mendengar suara tawa kecil dari balik tembok. Tawa yang terlalu pelan, terlalu kosong, dan tidak berasal dari siapapun yang masih hidup. Semua orang tahu, kekayaan di Karangjati bukanlah berkah. Ia adalah hasil tukar-menukar. Sesuatu harus dikorbankan. Dan kadang-kadang, yang dikorbankan bukanlah milikmu sendiri. Di ujung desa Karangjati, tersembunyi di balik pohon-pohon jati dan perdu liar, berdiri sebuah rumah tua yang tak pernah direnovasi. Temboknya mengelupas, atap sengnya berkarat, dan jendela kayunya selalu tertutup rapat. Tapi anehnya, rumah itu tak pernah tampak benar-benar rusak, seolah-olah waktu hanya menua desa, tapi tidak rumah itu. Warga menyebutnya Rumah Wulansari. Tidak ada yang tahu siapa yang dulu tinggal di dalamnya. Tapi satu hal yang selalu mereka katakan dengan nada setengah berbisik. Rumah itu selalu dingin, walau tengah hari sekalipun. Seperti ada kabut yang menempel di dinding-dindingnya.
Anak-anak yang tak sengaja bermain terlalu dekat pernah mengaku melihat siluet perempuan tua berdiri di balik tirai, meskipun rumah itu diyakini kosong selama puluhan tahun. Ada pula yang mengaku mencium bau bunga melati segar dari sela-sela jendelanya saat malam Jumat, padahal tak ada kebun di sekitar sana. Warga percaya, sejak rumah itu mulai bernafas kembali, begitu mereka menyebutnya, Desa Karangjati berubah. Satu demi satu tetangga yang tadinya hidup melarat tiba-tiba menjadi makmur. Tapi bersamaan dengan itu, satu demi satu kejadian aneh terjadi. Hewan ternak mati tanpa sebab. Anak-anak kerasukan. Dan selalu ada yang meninggal secara misterius dalam setiap keluarga yang baru saja menjadi kaya. Tokoh utama, Rangga dan ibunya. Rangga tinggal di gubuk kecil di pinggiran Karangjati, dekat sungai kecil yang sering meluap saat hujan deras. Hidupnya penuh kesulitan. Ayahnya meninggal ketika Rangga masih kecil, jatuh ke sumur tua yang kini ditutup rapat oleh batu besar dan sesajen kering. Ibunya, Bu Sarmi, kini hanya bisa terbaring di atas kasur tipis yang dipenuhi lubang-lubang kecil akibat kutu busuk yang tak pernah bisa dibasmi. Rangga menghabiskan hari-harinya dengan mengumpulkan ranting kayu dari hutan untuk dijual. Kadang ia bekerja di ladang tetangga demi mendapat segenggam beras. Seringkali, mereka hanya makan singkong rebus sehari sekali. Tapi Rangga tak pernah mengeluh. Baginya, selama ibunya masih hidup, ia akan bertahan. Namun belakangan ini, penyakit ibunya makin parah. Batuknya tak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus dan matanya mulai kehilangan cahaya. Rangga membawa ibunya ke dukun desa, tapi sang dukun hanya menggeleng pelan dan berkata, "Jika kau mau menyelamatkan ibumu, kau tahu harus kemana. Nah, tapi ingat, harga yang dibayar tidak selalu dengan uang." Rangga tahu apa yang dimaksud. Rumah Wulansari, permulaan teror. Malam itu, Rangga duduk di serambi rumah, memandangi langit Karangjati yang gelap dan berat. Kabut tipis turun, menyelimuti desa seperti tirai gaib. Ia mendengar ibunya mengerang pelan dari dalam. Napasnya terputus-putus. Hati Rangga terasa hancur. Ia menatap jauh ke arah selatan, ke tempat rumah tua itu berdiri. Nyaris tak terlihat dalam gelap, tapi ia tahu di mana letaknya. Ia selalu tahu. Tengah malam, dengan langkah berat dan senter kecil yang nyaris kehabisan baterai, Rangga berjalan menembus kabut menuju rumah Wulansari. Semakin dekat ia melangkah, udara di sekitarnya semakin dingin. Bukan dingin seperti angin malam, tapi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang membuat kulitnya merinding meski ia mengenakan jaket tua. Pintu rumah itu tidak terkunci, dan begitu ia mendorongnya perlahan, bau bunga melati segar menyambutnya. Di dalam, gelap. Tapi entah bagaimana, Rangga bisa melihat cukup jelas. Dindingnya lembab, dipenuhi jamur, namun tak ada debu. Seolah rumah itu memang digunakan. Di ruang tengah, ia melihat kursi goyang berayun pelan, padahal tidak ada angin. Dan di balik kegelapan, terdengar suara gumaman pelan, seperti doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Lalu suara itu berhenti. Seseorang atau sesuatu berbicara dari balik bayangan. Kau datang dengan niat, dan niatmu tulus. Tapi pertukaran tetap harus terjadi. Rangga tidak menjawab, tapi hatinya berteriak. Ia rela, demi ibunya. Apapun. Suara itu tertawa pelan. Lalu terdengar suara kuku menggores kayu, panjang, dalam, seperti cakar binatang besar. Kau akan pulang dengan keajaiban. Tapi jangan sekali-kali menoleh ke belakang saat kau keluar. Jangan bicara, dan jangan menangis. Rangga pun pergi tanpa menoleh. Tapi saat melangkah di ambang pintu, ia mendengar suara ibunya memanggilnya dari dalam rumah tua itu. Rangga, kamu kemana? Nak, ibu kedinginan. Suara itu persis suara ibunya. Tapi ia tahu itu bukan ibunya. Esok pagi, ketika fajar menyingsing, Bu Sarmi bangun dari tidurnya. Napasnya lancar, tubuhnya hangat,
dan matanya kembali bersinar. Semua orang terkejut, termasuk Rangga sendiri. Seolah keajaiban benar-benar terjadi. Tak hanya itu, keberuntungan mulai datang. Rangga mendapat pekerjaan tetap di pabrik di kota terdekat. Seorang saudagar datang dan menawar tanahnya yang tandus dengan harga fantastis. Dalam seminggu, hidupnya berubah total. Tapi sejak malam itu, Rangga tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. 3 kali, tepat jam 12 malam. Dan ia tahu suatu saat, sesuatu dari rumah Wulansari akan menagih kembali. Hari-hari Rangga dipenuhi rasa cemas dan putus asa yang makin menyesakkan. Ibunya, Bu Sarmi, kini tak bisa bangun sama sekali. Tubuhnya hanya tinggal tulang, dan batuk berdarah mulai membasahi sapu tangan tipis yang sudah berubah warna. Sementara itu, utang kepada warung, tetangga, dan rentenir desa terus menumpuk. Bahkan tukang jamu langganan ibunya menolak datang lagi karena belum dibayar. Pagi itu, Rangga duduk di beranda dengan mata bengkak, menatap tanah yang retak-retak karena musim kemarau. Ia menggenggam segumpal tanah, mencium bau keringat dan gagal di jemarinya. Di desa Karangjati, kemiskinan bukan sekadar keadaan, ia adalah kutukan. Dan Rangga sudah terlalu lelah. Warga lain yang dulunya senasib dengan Rangga kini telah hidup makmur. Tapi mereka semua punya kesamaan. Mereka tidak pernah mau bicara soal dari mana kekayaan itu datang. Ada yang dulunya malas bekerja, kini punya 3 truk pengangkut. Ada yang anaknya dulu kurus kering, sekarang sekolah di kota dengan motor baru. Desas-desus mengarah ke satu nama, Mbah Sarwo. Godaan, jalan cepat dari Mbah Sarwo. Rangga mendengar tentang Mbah Sarwo dari tetangganya yang diam-diam pernah meminta bantuan. Lalu tiba-tiba punya ternak yang tak pernah mati dan panen yang tak pernah gagal. Mbah Sarwo tinggal di pinggir hutan, tak jauh dari ladang bambu mati yang disebut warga sebagai tanah kosong. Rumahnya setengah rubuh, tapi selalu tercium aroma dupa dan daging terbakar dari sana. Tak ada yang berani masuk tanpa dipanggil. Tapi Rangga sudah terlalu putus asa untuk peduli. Sore itu, dengan mata merah dan hati getir, Rangga melangkah ke rumah Mbah Sarwo. Angin berhenti bertiup ketika ia melewati ladang bambu itu. Suara jangkrik dan burung hutan menghilang. Suasana seperti menahan napas. Mbah Sarwo sudah duduk di serambi rumahnya, seolah tahu Rangga akan datang. Orang tua itu sangat kurus, kulitnya keriput seperti daun kering yang hampir rontok. Matanya tajam, tapi tak sepenuhnya hidup. Di sekelilingnya, tergantung kantong-kantong kain hitam kecil yang bergoyang pelan meski udara tak bergerak. Kau datang dengan dada kosong dan punggung berat, Rangga, gumamnya dengan suara seperti serakan batu. Rangga menunduk, hampir menangis. Saya tak punya pilihan lain, Mbah. Ibu saya tak ingin dia mati. Saya sanggup kerja apa saja. Saya rela jadi budak. Mbah Sarwo terkekeh. Suaranya membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Kerja? Tidak perlu kerja. Tapi kau memang harus membayar dengan sesuatu yang kau sayangi. Aku tak punya apa-apa, Mbah. Itulah yang membuatmu berharga. Mbah Sarwo berdiri, tangannya menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ia menunjuk ke sudut ruangan gelap. Di sana, Rangga melihat sesosok kecil, berkepala botak dan bermata besar seperti anak kecil, tapi tubuhnya berwarna kelabu dan kakinya terlipat aneh. Ia tidak bergerak, tapi matanya mengikuti Rangga. Namanya Jaran, tuyul warisan dari jalur tengkorak. Sudah lama menunggu tuan baru. Tiba-tiba suhu di dalam rumah menurun drastis. Rangga merasa seperti berada di dalam sumur yang dalam. Mbah Sarwo menyodorkan botol dan sebuah ikat kepala berwarna hitam, disulam benang merah seperti urat darah. Minum ini, dan ikat di kepalamu malam Jumat nanti, saat bulan mati. Buka tanganmu dan biarkan ia mencium darahmu. Setelah itu, kekayaan akan datang. Tapi ingat, jangan pernah biarkan ia merasa diabaikan.
Kalau saya menolak suatu hari nanti, tidak ada yang bisa menolak setelah menerima. Malam ritual, jalan yang tak bisa diulang. Malam Jumat pun tiba. Langit Karangjati gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Rangga mengikuti semua yang diperintahkan. Ia duduk sendirian di ladang kosong, membakar dupa dari Mbah Sarwo, dan memotong ujung jarinya. Darahnya menetes ke tanah. Dari balik gelap, ia mendengar langkah kecil dan suara tawa lirih. Tuyul itu datang dan mencium darah Rangga. Esoknya, uang muncul di bawah bantal. Ibunya tiba-tiba sembuh. Orang-orang datang menawarkan pekerjaan. Semua terlihat sempurna. Namun sejak malam itu, Rangga tidak pernah benar-benar sendiri. Ia sering mendengar suara cakaran dari bawah tempat tidurnya. Uang yang didapatnya kadang bau amis dan basah seperti habis direndam dalam sumur. Kadang, ia menemukan tapak kaki kecil di atas meja kayu. Dan kertas-kertas utangnya kini kosong, hilang tulisan, seolah sudah dibayar oleh tangan yang tak terlihat. Namun yang paling mengerikan adalah ketika ia mendengar suara ibunya tertawa malam-malam. Tawa yang bukan milik ibunya. Tawa yang mirip suara tuyul kecil itu. Mbah Sarwo menyerahkan 3 benda yang harus disiapkan Rangga untuk membuka jalan rezeki. Setetes darah dari jari manis tangan kiri. Sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain kafan bekas dan rambut manusia. Dan yang paling penting, pantangan tidur sepanjang malam Jumat Kliwon, saat bulan mati menggantung hitam di langit dan suara jangkrik pun lenyap dari bumi. Tuyul tidak suka manusia yang tidur terlalu nyenyak, kata Mbah Sarwo sambil tersenyum tipis. Ia butuh tuan yang terjaga, karena dunia mereka dan dunia kita akan bersinggungan malam itu. Malam pun tiba. Langit Karangjati benar-benar gelap, seolah bulan menghilang ketakutan. Kabut menggantung pekat di sekitar rumah Rangga, seperti selimut gaib yang tak bisa ditembus cahaya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rangga duduk di ruang tengah dengan lampu minyak menyala redup, boneka kafan di hadapannya, dan ujung jari manis yang sudah dipotong sedikit, meneteskan darah di atas mangkuk tanah liat. Hawa dingin menyeruak dari lantai. Terlalu dingin untuk malam biasa. Tak ada suara dari luar rumah. Hutan pun diam, seolah waktu membeku. Rangga mulai merasa kantuk menyerang, namun ia ingat larangan Mbah Sarwo. Tidak boleh tidur, walau sedetik. Tepat pukul 12 malam, api lampu minyak tiba-tiba berkedip. Angin yang tak berasal dari manapun meniup ke dalam rumah. Tirai bergerak sendiri, lalu terdengar suara kecil berbisik di dekat telinga Rangga. Sudah waktunya, Tuan. Dari bayangan di pojok ruangan, sosok kecil bermata besar dan tubuh kelabu muncul perlahan. Tuyul itu kini tampak lebih nyata, berjalan dengan kaki menyeret, matanya menghitam penuh, dan mulut kecilnya tersenyum aneh. Ia meraih boneka kafan, menjelati darah Rangga dari mangkuk, lalu menunduk hormat. Ritual selesai. Perjanjian dimulai. Perubahan hidup kaya mendadak. Esok paginya, saat Rangga bangun dengan mata berat dan tubuh lemas, ia merasa dunia tidak sama. Hawa di rumah lebih hangat. Ibunya bangun dari ranjang dan berjalan ke dapur, seperti tak pernah sakit. Tak ada batuk, tak ada keluhan. Sarapan yuk, Le. Ibu bikin nasi goreng, katanya ceria, seolah tahun-tahun sakit hanya mimpi buruk. Rangga terdiam. Lebih aneh lagi, saat ia membuka laci meja tua, terdapat tumpukan uang tunai, berikat rapi. Tak tahu dari mana datangnya. Dan ketika ia keluar rumah, seorang lelaki dari kota sudah menunggunya dengan motor. Mas Rangga, ini berkas toko. Kami bantu urus. Nama panjenengan sudah terdaftar. Toko? Rangga bahkan tak pernah mengajukan izin usaha. Tapi beberapa hari kemudian, ia benar-benar memiliki toko kelontong terbesar di Karangjati, lengkap dengan stok sembako dan alat pertanian. Tak sampai 2 minggu, hidup Rangga berubah drastis. Semua utang lunas, bahkan para rentenir enggan menagih dan malah meminta maaf.
Rumah reotnya berubah menjadi rumah bertingkat 2, tembok baru, ket putih bersih, dan pagar besi hitam. Motor tua miliknya kini diganti dengan mobil pickup baru. Warga desa mulai menghormatinya, bahkan beberapa mengajaknya bekerja sama. Ibunya sembuh total, bahkan tampak lebih muda. Tapi, semua itu datang dengan kejanggalan. Rangga sering mendengar suara langkah kaki kecil di lantai atas. Padahal ia sendirian di rumah. Uang di tokonya bertambah sendiri setiap pagi, walau ia belum sempat membuka. Boneka kafan yang dulu dipakai saat ritual kini selalu berpindah tempat. Kadang di meja makan, kadang di dalam lemari. Ibunya mulai bertingkah aneh. Ia suka menatap ke sudut rumah dan berbicara sendirian. Pernah suatu malam, Rangga mendengar ibunya berkata dengan nada sangat pelan, "Nak, ibu janji, ibu gak akan ganggu tugasmu. Tapi jangan ganggu Rangga ya." Dan yang paling membuat Rangga menggigil, ia mulai melihat bayangan kecil di cermin yang berlari cepat saat ia menoleh. Semakin Rangga kaya, semakin dingin rumahnya. Bahkan saat siang terik pun, suhu di dalam seperti musim hujan. Suara tawa kecil kadang terdengar dari kolong tempat tidur. Dan setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, tuyul itu datang tanpa diundang. Selalu berdiri di ujung kasur, sambil menatap Rangga dengan senyum yang semakin lebar. "Tuan senang, tapi rezeki besar butuh tumbal lebih besar." Karangjati memang desa yang penuh rahasia. Namun sejak Rangga mendadak kaya, desas-desus yang dulunya hanya bisik-bisik kini menjadi kegelisahan nyata. Mulut-mulut yang tertutup mulai terbuka, terutama saat banyak warga mulai kehilangan uang. Awalnya hanya 1-2 orang. Bu Ranti kehilangan uang kembalian warungnya, padahal ia yakin menyimpannya di bawah meja. Pak Darmo merasa dompetnya pindah tempat saat tidur dan isinya berkurang. Lalu semakin banyak warga yang mengeluh. Uang receh di bawah bantal lenyap. Cincin kawin menghilang dari kotak perhiasan. Susu bayi tinggal setengah padahal rumah terkunci. Anak kecil menangis histeris tengah malam, menunjuk ke sudut kamar sambil berteriak, "Ada bocah pelontos. Jangan biarin dia masuk." Dan yang paling mencurigakan, semua kejadian itu selalu terjadi malam Jumat Kliwon. Warga mulai saling bertanya, dan dengan suara pelan, mereka menyebut nama yang sama. Rangga. Ciri khas tuyul, aktivitas tak terlihat yang membekas. Rangga, dalam balutan baju baru dan kendaraan mahal, tetap tersenyum setiap hari. Tapi jika kau cukup dekat, akan kau lihat lingkaran hitam di bawah matanya yang tak bisa disembunyikan. Ia jarang tidur, apalagi malam-malam. Setiap subuh, sebelum adzan pertama terdengar, Rangga selalu duduk di ruang tamu sendirian. Ia menyalakan dupa kecil, menaruh segelas susu dan semangkukan logam di lantai. Lalu ia mulai berbicara. "Sudah cukup untuk malam ini? Jangan ambil yang dari rumah sebelah ya." Mereka mulai curiga. "Ya, aku tahu, tapi jangan mainan cermin lagi. Ibuku ketakutan semalam." Tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Tapi Rangga bicara seolah sedang bernegosiasi. Kadang ia tertawa kecil, kadang membentak. Warga yang iseng lewat depan rumah saat subuh bahkan pernah melihat Rangga sedang menunduk, seolah menatap sesuatu yang duduk di hadapannya, meski dari luar tak tampak siapapun. Uang selalu datang saat fajar, entah dari mana. Tiba-tiba laci kasir toko penuh. Lemari baju berisi pakaian baru. Bahkan seorang pelanggan pernah berkata, "Mas Rangga, aku belum bayar kemarin, kok barangnya tetap ada ya?" Rangga hanya tersenyum, tapi matanya kosong. Bayangan di malam hari. Warga mulai melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bayangan kecil, dengan kepala pelontos dan tubuh gempal, berlari melintas halaman rumah, lalu menghilang di bawah pohon mangga. Ada yang bersumpah melihat dua mata besar mengintip dari ventilasi dapur. Dan suara itu, tawa kecil, tertahan, kecil, ringan, tapi sangat dingin. Anak-anak desa mulai ketakutan tidur sendirian.
Mereka bermimpi tentang sosok kecil yang mencakar kaki mereka dan meminta uang receh. Bahkan seorang anak perempuan, Sari, 7 tahun, pernah menangis semalaman dan menggambar sosok aneh di dinding. Sosok anak kecil, berkepala botak, mata hitam, dan gigi yang terlalu banyak. Rangga mulai tersudut. Beberapa tetua mulai resah. Pak Lurah bahkan mendatangi Rangga dan bertanya langsung. Mas Rangga, mohon maaf, ada yang bilang uang warga sering hilang. Kami cuma ingin tahu, apakah ada yang aneh belakangan ini? Rangga menatap Pak Lurah lama, lalu tersenyum tanpa menjawab. Tapi malam itu, Pak Lurah melihat bayangan seseorang duduk di pohon randu depan rumahnya, tak bergerak hingga fajar. Dan esoknya, semua uang di dalam brankas desa raib tanpa jejak. Bisikan makin keras, rumah makin dingin. Rumah Rangga kini seperti kuburan. Udara dingin menusuk hingga tulang, bahkan saat matahari bersinar terik. Ibunya tak lagi bicara seperti biasa. Ia sering berdiri lama di depan lemari, membisikkan kata-kata tak jelas. Rangga pun semakin murung. Mbah Sarwo sudah tak bisa ditemui. Rumahnya kosong, seolah tak pernah ada yang tinggal di sana. Dan tuyul itu makin sering menampakkan diri. Kadang Rangga melihatnya duduk di atas lemari, mengayunkan kaki. Kadang berdiri di ujung ranjang, menatapnya tanpa kedip. Dan malam-malam terakhir, tuyul itu mulai bicara lebih banyak. Tuan, sekarang gilirannya. Kami sudah ambil dari mereka. Saatnya ambil dari yang paling dekat denganmu. Semakin besar kekayaan Rangga, semakin nyata bayaran yang harus dia berikan. Awalnya hanya lelah dan ketakutan, tapi kini tuyul peliharaan itu menuntut sesuatu yang lebih besar, lebih pribadi. Suatu malam Jumat Kliwon, Rangga terbangun karena mendengar suara bisikan dari bawah tempat tidurnya. Bukan lagi tawa, tapi suara serak, dingin, dan tajam. Tuan sudah banyak dapat. Sekarang bayarannya darah sedara. Rangga gemetar. Ia tahu satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah ibunya. Keesokan paginya, ibunya mulai mengeluh tentang mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil berkepala plontos berdiri di tengah sumur tua, memanggil-manggil namanya sambil tertawa. Dia bilang, "Aku akan digendong ke dasar sumur dan tak boleh pulang lagi," ucap ibunya sambil meneteskan air mata. "Le, kamu sembunyikan sesuatu dari ibu." Rangga ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Tak ada kata yang bisa menghapus dosa yang sudah terlanjur dia ikrarkan. 3 hari kemudian, Bu Sarmi meninggal secara misterius di kamar mandi. Tubuhnya ditemukan membeku, seperti baru ditenggelamkan di dalam air es. Padahal musim kemarau masih berlangsung. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi di lehernya, terlihat bekas jejak tangan mungil. Teror psikologis, tubuh yang melemah, jiwa yang terkoyak. Setelah kematian ibunya, hidup Rangga berubah menjadi neraka sunyi yang menghantui setiap detik. Ia mulai mendengar suara tangisan anak kecil, lirih dan terseduh, dari dalam lemari, dari kamar mandi, dari belakang etalase toko. Tak peduli siang atau malam, suara itu terus mengikuti, seperti nyanyian kematian yang tak pernah henti. "Aku lapar, Tuan. Aku kesepian." Mainan anak-anak mulai muncul di rumahnya, padahal Rangga tak punya anak. Mobil-mobilan kecil muncul di dapur. Boneka kain penuh debu tergeletak di ranjang. Bahkan sebuah bola karet merah berguling sendiri keluar dari kolong tempat tidur saat tengah malam. Puncaknya, suatu pagi Rangga melihat sebuah popok bayi berlumur tanah, diletakkan dengan rapi di atas bantalnya. Dan tubuhnya mulai berubah. Luka-luka kecil bermunculan di tangan dan punggung, seperti cakaran atau gigitan. Ada bekas biru seperti jubitan kecil di bagian paha. Bahkan ketika ia bercermin, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya, seolah mengintip dari balik pundaknya. Ketika ia berusaha tidur, ia merasa tubuhnya ditindih. Saat terbangun,
Ia sering menemukan darah segar menetes dari hidungnya dan bantalnya berbau amis. Desakan dan kehilangan akal. Rangga mulai kehilangan akal sehat. Ia mengunci semua pintu dan jendela, tapi tetap saja suara-suara itu masuk. Ia membakar dupa dan menyiram rumah dengan air doa, tapi tuyul itu hanya tertawa. Ia mencoba menyumbangkan uangnya ke masjid, memberi santunan ke anak yatim, tapi tak ada yang berubah. Bahkan seorang ustaz yang datang untuk membacakan ayat suci mendadak kejang di ruang tamunya dan pingsan setelah melihat ke arah loten. Ada yang tak seharusnya tinggal di sini, dan dia tidak mau pergi, ujar ustaz itu dengan napas berat sebelum dilarikan ke puskesmas. Rangga mulai bicara sendiri. Ia menghindari warga, tak lagi buka toko, dan hanya mengurung diri di rumahnya yang kini beraroma busuk tanah basah dan bunga Kamboja. Titik balik, jalan menuju kegilaan. Pada suatu malam sunyi, di mana tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya kabut dan keheningan yang menggantung, Rangga duduk di ruang tamu sambil memegang foto ibunya. Air matanya menetes. Lalu ia mendengar suara kecil itu lagi. "Ibu enak, sudah pergi. Tuan belum." Rangga mendongak. Tuyul itu kini duduk di atas lemari, tersenyum, sambil memainkan potongan rambut ibunya yang dulu jatuh saat disisir. "Kau bilang cukup." Rangga berteriak. "Kau bilang cuma darah jari. Cuma uang orang. Kenapa ibuku?" Tuyul itu tertawa nyaring, matanya membesar, dan bayangannya mulai memantul di semua cermin rumah. Seolah kini ada puluhan tuyul yang mengelilingi Rangga, tertawa bersama, menertawakannya. Dan dalam teriakannya, Rangga akhirnya sadar. Pesugihan tidak pernah menawarkan keseimbangan. Ia hanya menunda penderitaan, lalu menagih dengan cara yang paling kejam. Setelah kematian ibunya, Rangga hidup dalam kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Rumah mewahnya kini sunyi. Toko yang dulu ramai pelanggan kini tutup rapat. Orang-orang mulai menjauhi Rangga. Bukan karena takut padanya, tapi karena merasa ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya dari setiap perjumpaan. Suatu malam, Rangga terbangun dari tidur yang penuh mimpi buruk. Di depan ranjangnya, tuyul itu sudah berdiri. Namun kali ini, wujudnya tak lagi seperti anak kecil biasa. Matanya lebih besar, hitam sepenuhnya. Senyumnya lebih panjang, mulutnya membelah sampai ke pipi. Tangannya kini bertaring seperti cakar anjing hutan. "Tuan, sekarang giliran darah saudara berikutnya. Saudara laki-laki, harus, atau semuanya habis." Rangga terpaku. Satu-satunya saudara yang ia miliki adalah Randy, adiknya yang tinggal di kota dan jarang pulang. Seorang pegawai negeri yang hidup sederhana bersama istri dan anaknya yang baru lahir. Rangga tak sanggup membayangkan menyerahkan Randy, anak yang ia besarkan sejak kecil ketika ayah mereka meninggal dunia. "Tidak, aku tidak akan melibatkan Randy. Cukup, sudah cukup." Tuan berani menolak. "Kami sudah beri ibu, sudah beri uang. Sekarang bayarannya, atau Tuan yang dibayar." Tuyul itu menghilang dalam kilatan angin dingin. Dan sejak malam itu, neraka sejati dimulai. Pengkhianatan, tuyul menjadi buas. Esok harinya, Rangga terbangun dengan tubuh penuh lebam dan cakaran. Punggungnya terasa panas, dan saat bercermin, ia melihat bekas cakaran hitam seperti dibakar di punggungnya. Tidak dalam, tapi membentuk pola aneh, seperti huruf kuno yang tak bisa dibaca. Bayangan anak kecil mulai tampak nyata di setiap sudut rumah. Tidak hanya bayangan, tapi kehadiran fisik yang mulai menyentuh. Ketika Rangga mandi, keran air terbuka sendiri, dan air berubah menjadi keruh, berbau amis. Ketika tidur, bantalnya basah oleh air mata dan darah segar, padahal ia tak terluka. Lantai rumah penuh bekas kaki mungil, seperti anak-anak yang baru belajar berjalan. Lalu malam itu, terjadi sesuatu yang membuat Rangga benar-benar merasa akan mati. Ia terbangun karena dada seperti ditekan. Napasnya sesak, dan ketika membuka mata,
Ada 5 tuyul duduk di atas dadanya, sambil tertawa kecil. Satu mencakar wajahnya. Satu lagi menusukkan jarinya ke telinga Rangga, seolah mencari jalan masuk ke dalam otaknya. Tuan sudah janji, Tuan berkhianat, Tuan dusta, kami lapar, Tuan harus bayar. Rangga berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya lenyap, seperti ditelan dinding. Ia meronta, namun tubuhnya seolah tertahan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Matanya buram. Ia pikir ia akan mati malam itu. Tapi mereka melepaskannya. Untuk memberi waktu. Untuk membuatnya sadar bahwa penolakan hanya akan memperpanjang siksaan. Teror fisik yang nyata. Beberapa hari kemudian, luka-luka di tubuh Rangga semakin parah. Warga yang tak sengaja melihatnya ketika ia membuka pintu mendapati kulit tubuhnya bersisik, lebam, dan melepuh. Matanya cekung, rambutnya rontok, dan tubuhnya kurus seperti dikeringkan dari dalam. Ia tidak bisa makan. Setiap makanan berubah menjadi cacing. Air putih terasa seperti darah. Dan setiap malam ia terbangun karena gigi-giginya tanggal sendiri. Padahal saat bangun, gigi itu tetap ada di tempatnya. Rangga mulai berhalusinasi. Atau mungkin tidak. Ia melihat adiknya, Randy, berdiri di luar pagar rumahnya, tersenyum sambil menggendong bayi. Tapi ketika didekati, sosok itu menghilang, dan yang tertinggal hanyalah popok bayi berdarah dan suara bayi menangis dari balik dinding. Serahkan dia, Tuan. Anak-anak, kami butuh teman bermain. Kerusakan tak terhindarkan. Rangga mencoba melawan. Ia membakar boneka kafan yang dulu digunakan dalam ritual. Tapi api itu tak mau menyala. Bahkan ketika api menyentuh boneka itu, asap hitam keluar dan membuat Rangga muntah darah. Ia mencoba bunuh diri, menyeret dirinya ke sumur tua dan melompat. Tapi tali yang ia pakai putus sendiri dan tubuhnya ditemukan tergolek di tanah dengan tulisan di dadanya. Kau milik kami. Akhir yang menanti. Setiap malam, jumlah tuyul yang mengelilingi Rangga semakin banyak. Mereka berjalan di dinding, muncul di dalam cermin, dan menari di atap rumahnya. Warga desa Karangjati hanya melihat dari kejauhan. Rumah itu kini selalu gelap, tapi penuh suara. Seperti taman bermain hantu anak-anak. Dan Rangga, ia masih hidup, tapi tidak utuh. Jiwanya koyak, tubuhnya rusak, dan pikirannya hanya diisi oleh satu kata, tumbal. Ia tahu entah cepat atau lambat, tuyul-tuyul itu akan mengambil semua yang ia cintai. Dan pada akhirnya, akan memakan dirinya dari dalam. Sebagaimana semua perjanjian setan selalu berakhir. Malam itu, langit di atas desa Karangjati tidak sekadar gelap. Ia hitam legam tanpa bintang, tanpa suara jangkrik, tanpa desir angin. Bahkan udara pun terasa berat dan diam, seperti sedang menahan napas sebelum badai besar. Rangga duduk di tengah ruang tamu rumahnya yang dulu megah, kini hanya menyisakan dinding-dinding berlumut, debu, dan aroma amis tanah basah. Ia tidak tidur. Tidak bisa. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah kecil yang menganga tanpa mata. Lalu, jam dinding berdentang 12 kali. Tepat tengah malam. Malam Jumat Kliwon. Dan seketika, semua lampu padam. Tidak butuh waktu lama. Suara langkah kecil terdengar dari atap. Lalu dari loteng. Lalu dari kamar mandi. Dari dapur. Dari kolong tempat tidur. Dari balik cermin. Dari dalam tembok. Tuyul-tuyul itu muncul. Kali ini tidak lagi sebagai bayangan atau sekadar suara. Mereka hadir utuh, nyata. Tubuhnya kotor, mata hitam legam, gigi kecil seperti jarum, dan kuku panjang berwarna abu-abu. Mereka berjalan pelan, menyeringai, menari, dan memanjat dinding dengan tubuh terbalik, kepala menghadap ke Rangga yang menggigil. Tuan, waktumu sudah habis. Bayaran belum lunas. Kami ambil semua. Tuyul-tuyul itu mulai menghancurkan rumah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran.
Ket dinding mengelupas, kaca-kaca pecah sendiri, jam meleleh seperti lilin, dan foto-foto di dinding menghitam, berubah menjadi wajah-wajah anak kecil tanpa mata. Lantai rumah penuh bekas kaki mungil berdarah, seolah mereka datang dari kubur. Mainan anak-anak bergerak sendiri. Musik kotak tua berdenting, tanpa ada yang menyentuhnya. Rangga berlari keluar. Tapi begitu membuka pintu, yang ia lihat bukan desa Karangjati, melainkan padang ilalang gelap dengan langit merah darah, dan ratusan tuyul berbaris dari kejauhan, datang menuju rumahnya. Kau milik kami, Tuan. Tak ada jalan keluar. Mencari pertolongan, dukun yang sudah mati. Di tengah kekalutan, di sela jeritan dan bisikan, Rangga hanya punya satu harapan, Mbah Sarwo. Dukun tua yang dulu menawarkan jalan pesugihan itu. Mbah Sarwo pasti tahu cara menghentikan ini. Dia pasti bisa bantu memutuskan perjanjian ini. Dengan sisa tenaga, Rangga berlari menembus kabut pekat menuju rumah gubuk di pinggir hutan, tempat ia pertama kali bertemu sang dukun. Tapi saat tiba di sana, rumah itu tak ada. Yang tersisa hanya reruntuhan pondasi batu berlumut dan papan kayu lapuk. Panik, Rangga mencari ke rumah warga. Ia mendatangi Pak Karto, tetua desa yang dulu mengenal Mbah Sarwo. Mbah Sarwo, loh, kamu bicara apa, Rangga? Mbah Sarwo itu udah mati. Nak, 3 tahun yang lalu. Mati gantung diri di pohon asem dekat pemakaman. Gara-gara katanya pesugihan yang dia jaga, berbalik nyeret jiwanya sendiri. Darah Rangga mengering. Kakinya lemas. Tapi aku bicara sama dia, buat perjanjian tahun lalu. Pak Karto hanya menggeleng pelan. Kalau kamu ketemu Mbah Sarwo tahun lalu, berarti kamu ketemu arwahnya. Kembali ke rumah yang dikutuk. Saat Rangga kembali ke rumahnya, ia tak menemukan pintu lagi. Rumah itu kini hanya puing hitam. Tapi dari balik asap dan kabut, suara-suara anak kecil masih terdengar. Dan di tengah-tengah reruntuhan itu, berdiri sosok Mbah Sarwo atau sesuatu yang menyerupainya. Tapi wajahnya sudah rusak, lidah menjulur, dan lehernya tergantung oleh tali gaib tak terlihat. Kau bukan orang pertama, Le, dan kau tak akan jadi yang terakhir. Rumah ini akan selalu dingin, karena ia milik mereka. Tuyul-tuyul itu muncul satu persatu, mengelilingi Rangga, merangkak perlahan seperti menuntut bayaran terakhir. Kau bisa kaya, tapi tak bisa pulau. Kau bisa hidup, tapi bukan sebagai manusia lagi. Dan malam itu, Rangga lenyap. Tidak ditemukan lagi. Tapi setiap Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat dekat rumahnya mengaku mendengar suara anak kecil tertawa dan seorang pria yang menangis. Rumah itu tetap dingin walau tengah hari. Hari berganti minggu. Rangga tidak terlihat lagi di desa. Usaha yang dulu besar kini tertutup debu. Tak ada asap dari cerobong dapur, tak ada suara kendaraan, dan lampu-lampu rumahnya tak pernah menyala sejak malam Jumat Kliwon itu. Warga awalnya memilih diam. Tidak ada yang berani mendekat. Semua tahu, rumah itu memang berbeda. Namun, setelah 2 minggu tanpa kabar, kepala dusun memutuskan untuk mengirim 2 orang pemuda dan 1 perangkat desa untuk memeriksa rumah Rangga. Mereka datang pada siang bolong, saat matahari tepat di atas kepala, tapi tetap saja, udara di sekitar rumah Rangga terasa dingin menggigit. Penemuan yang mengganggu. Pintu rumah terbuka sendiri. Tidak ada kunci, tidak ada suara, hanya kesunyian berat. Seolah rumah itu telah lama ditinggalkan bukan oleh manusia, tapi oleh waktu. Begitu mereka masuk, bau busuk langsung menyergap. Bukan bau bangkai biasa, tapi aroma logam, tanah, dan sesuatu yang membusuk, seperti uang basah yang dikubur lalu diangkat kembali. Lantai ruang tamu penuh dengan uang lembaran, puluhan juta rupiah, namun semuanya dalam kondisi hancur, membusuk, lengket dan berjamur. Di tengah ruangan, berdiri sebuah boneka kecil, mirip dengan boneka ritual, tapi kini kotor, matanya copot satu,
dan tubuhnya berdarah dari perutnya yang terbuka. Di dinding, tertulis dengan kapur merah, "Tumbal belum lunas. Kami akan menjemput." Tak ada jejak Rangga, tidak juga mayatnya, tidak pakaian, tidak sepatu. Hanya bekas cakaran di lantai dan plafon, seolah seseorang diseret dalam posisi terbalik. Di dapur, salah satu dari mereka mendapati sesuatu yang membuatnya muntah di tempat. Ember penuh rambut manusia, hitam, panjang, dan masih meneteskan cairan merah pekat. Bisikan dari dalam rumah. Ketika mereka hendak keluar, salah satu pemuda, Rico, tertahan di ambang pintu. Matanya menatap kosong. Lalu, pelan-pelan, ia mulai menangis tanpa suara. "Aku dengar suara dia," anak kecil bilang, "Tuan belum bayar. Tuan harus ganti." Lalu ada yang megang tangan aku. Kecil, dingin, dan bilang, "Kamu gantinya, ya?" Mereka buru-buru pergi. Tapi setelah hari itu, Rico jatuh sakit. Demam tinggi, menggigau tiap malam, menyebut nama Rangga dan suara anak-anak yang ingin bermain. Seminggu kemudian, Rico menghilang. Hilang begitu saja dari rumahnya. Yang tersisa hanya sebuah boneka kecil di tempat tidurnya dan uang 50 ribuan yang berserakan di lantai, penuh belatung. Legenda dimulai. Sejak itu, rumah Rangga ditinggalkan. Tidak ada yang berani menjual atau menyentuhnya. Kadang, penduduk desa yang lewat malam-malam masih melihat lampu di dalam rumah menyala sendiri. Atau boneka yang berpindah tempat tiap hari. Atau suara anak kecil tertawa di ruang kosong. Para orang tua memperingatkan anak-anak. Jangan main ke rumah dingin itu. Jangan ambil uang dari tanah. Kalau kamu dengar suara minta tolong, jangan jawab. Karena kalau kamu jawab, kamu yang selanjutnya. Warga percaya, Rangga tidak mati. Ia diambil, hidup-hidup, oleh tuyul-tuyul itu. Dijadikan bagian dari dunia mereka. Menjadi semacam penjaga harta haram yang harus terus memikat orang lain masuk ke dalam lingkaran pesugihan. Dan konon, kadang-kadang, orang luar datang ke Karangjati, mendengar desas-desus tentang rumah berhantu dengan harta terpendam. Beberapa masuk dengan harapan bisa menemukan uang. Tak satu pun yang keluar, karena rumah itu masih menunggu. Dan tuyul-tuyul itu selalu lapar. Desa Karangjati memang sudah lama dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Tapi baru-baru ini, sebuah keluarga muda, Adi dan istrinya Sari, bersama dua anak kecilnya, memutuskan pindah ke desa tersebut. Mereka mencari ketenangan dan berharap memulai hidup baru jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun sejak awal mereka tiba, ada yang aneh. Rumah baru mereka yang terletak tak jauh dari reruntuhan rumah Rangga selalu terasa dingin, walau matahari tengah terik. Angin berhembus pelan membawa bisikan-bisikan halus, seperti suara anak kecil yang memanggil dari kejauhan. Suatu malam, saat Sari sedang menyiapkan makan malam, Adi keluar ke teras. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki muda mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan, dan matanya menyala merah samar dalam gelap. Lelaki itu mendekat tanpa suara, hanya berdiri diam beberapa saat. "Cari jalan cepat," bisiknya pelan, suaranya serak dan menggema di udara malam yang dingin. "Semua di sini punya rahasia, dan jalan pintas selalu ada harganya." Adi terpaku, tapi tak bisa mengalihkan pandangannya. Lelaki itu kemudian menyerahkan sebuah boneka kecil berbahan kain lusuh dan sebuah kantong berisi uang koin antik yang terlihat usang. "Bawa ini, kalau kau ingin kaya. Tapi ingat, setiap hadiah ada imbalannya. Jalan cepat itu ibarat lorong gelap. Kau masuk, kau tak tahu apa yang menunggumu di ujung sana." Bisikan yang memikat dan menjerat. Sejak malam itu, rumah Adi dan Sari mulai berubah. Uang yang mereka dapat tiba-tiba bertambah tanpa sebab di tempat-tempat yang tak terduga. Anak-anak mereka sering berbicara dengan teman imajiner yang tak bisa dilihat oleh orang dewasa. Malam-malam semakin berat. Bisikan-bisikan lembut mengisi udara.
mengundang mereka untuk melakukan hal-hal aneh. Sari bermimpi buruk tentang anak kecil tanpa mata, yang terus meminta mainan dan darah. Tetapi yang paling menakutkan adalah saat Adi sering terbangun dan mendapati boneka lusuh itu berpindah tempat sendiri. Kadang duduk di kursi, kadang berdiri di sudut kamar, selalu menatapnya dengan mata kosong. Rahasia kelam lelaki berpakaian hitam. Warga lama yang tahu akan mengingat satu hal, sosok lelaki berpakaian hitam itu bukan orang biasa. Ia adalah perantara dari tuyul-tuyul penghisap jiwa, bayangan gelap yang mengintai siapapun yang tergoda oleh kekayaan instan. Mereka yang menerima tawaran itu akan menjalani perjalanan mengerikan yang sama dengan Rangga. Kekayaan, kemewahan, diikuti teror tak berujung dan harga yang harus dibayar dengan darah dan jiwa. Perangkap mulai menjerat. Suatu malam, saat Adi dan Sari mencoba membuang boneka itu ke sungai, suara tangisan bayi terdengar dari dalam rumah. Saat mereka kembali, seluruh rumah berubah. Dinding berdarah, lantai retak, dan dari bayang-bayang muncul ratusan tuyul kecil dengan mata merah membara. Anak-anak mereka mulai menangis histeris. Adi memeluk Sari, sadar bahwa mereka sudah terjerat dalam kegelapan yang sama dengan Rangga, dan bahwa desanya, Karangjati, tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit Karangjati, membiarkan kabut tebal menyelimuti desa dengan selimut kelabu yang mencekam. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Di sebuah rumah tua yang selalu dingin, boneka lusuh berbaring di sudut ruang. Matanya yang kosong menatap tanpa berkedip ke arah pintu yang perlahan terbuka sendiri. Dari balik kabut, suara bisikan terdengar samar, seperti rintihan anak kecil yang memanggil nama seseorang. Tuan, Tuan, waktumu belum selesai. Desa Karangjati tetap sunyi, tetapi gelap yang merayap di balik setiap sudut rumah dan lorong itu terus menunggu, siap merenggut jiwa siapapun yang tergoda oleh janji, jalan cepat, dan kekayaan instan. Karena di Karangjati, kekayaan itu bukan hadiah, melainkan kutukan. Dan kutukan itu tidak pernah mati.